Sahabat Shalom, Yaladim yang dikasih Elohim, jumpa lagi dengan Ima Ira dalam Parasat Noah atau Nuh. Kamu bisa membaca Parasat Noah ini di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan Kejadian pasal 11 ayat 32. Nah, siapa yang pernah mendengar kisah Noah atau Nuh? Ada nggak? Ya pasti ada lah ya, karena kita ini sudah berkali-kali membahas Parasat Noah. Tetapi tentunya setiap kali kita membahas Parasat Noah, kita melihat dari berbagai sudut seperti itu. Jadi selalu baru ceritanya ya, karena memang selalu ada yang baru di dalam firman Tuhan yang harus terus-menerus kita pelajari. Nah, kalau kamu sudah mendengar kisah tentang Noah, apa yang kamu ingat tentang Noah? Ayo, apa coba? Ya, manusia yang bertambah banyak, tetapi kemudian juga bertambah jahat. Kemudian juga akhirnya kita membaca bahwa Elohim dia menyesal telah menjadikan manusia. Karena manusia kelakuannya itu sudah sangat jahat di mata Elohim. Kamu juga pasti ingat tentang Bahtera, ya. Kamu juga pasti ingat tentang air bah yang besar. Kemudian ada pelangi. Kemudian ada binatang yang masuk ke dalam Bahtera. Dan banyak lagi ya. Nah sekarang kita akan mencoba melihat huruf Ibrani dari kata Noah. Kamu lihat gambar di sana ada huruf Ibraninya di atas. Sederhana saja ya, hanya 2 huruf dari Noah yaitu Nun dan Het. Gambarnya belum ada ya? Oke, di situ kamu bisa melihat hanya ada 2 huruf yaitu huruf Nun dan huruf Het. Sekarang coba kita baca kitab suci kita di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 19, Ima akan baca untuk kamu. Inilah riwayat Noah. Noah adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Noah itu hidup bergaul dengan Elohim. Noah memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Elohim dan penuh dengan kekerasan. Elohim menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Elohim kepada Noah, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya, buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Yaladim yang dikasihi Elohim, setelah Adam dan Hawa
jatuh ke dalam dosa karena memakan buah pengetahuan baik dan buruk, mereka akhirnya diusir oleh Elohim dari Taman Eden. Mereka beranak cucu sehingga jumlah manusia di bumi semakin banyak. Dan tadi kita membaca bukan hanya jumlahnya saja semakin banyak, tetapi juga kejahatan mereka semakin banyak. Ya, ada pencurian, ada pesta pora, ada mabuk, ada korupsi di mana-mana. Mereka tidak lagi peduli terhadap Elohim. Mereka juga tidak peduli terhadap sesama manusia. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, memikirkan kesenangannya sendiri. Sehingga Elohim menyesal telah menjadikan manusia. Nah, dari semua manusia yang jahat, ternyata ada satu orang benar. Bahasa Ibraninya itu adalah sadik. Coba kamu bilang sadik. Iya, ya. Dan hidupnya tidak bercela di hadapan Elohim. Dia bergaul dengan Elohim, menggantungkan hidupnya atau bitahon terhadap Elohim. Siapakah dia? Iya, dia adalah Noah. Elohim memberitahu Noah bahwa dia akan menghukum bumi dengan air bah dan memerintahkan Noah untuk membuat sebuah bahtera dari kayu gofir. Tadi kita membaca ukurannya dalam kitab suci itu memakai hasta, ya. Satu hasta itu sama dengan kurang lebih 45 cm. Dan bahtera yang dibuat oleh Noah itu panjangnya adalah 135 meter. Lebarnya 22,5 meter, tingginya 13,5 meter. Dan kita membaca bahwa bahtera itu harus dibuat 3 tingkat, bawah, tengah, dan atas. Jadi masing-masing tingginya itu kurang lebih sekitar 4,5 meter. Noah, dia berumur 500 tahun ketika Adonai Elohim memerintahkan dia untuk membuat bahtera. Dan kamu tahu Noah membuat bahtera itu berapa lama? Iya, kurang lebih sekitar 100 sampai 120 tahun. Wow, lama sekali ya, karena tidak ada yang membantu dia. Dia bekerja sendiri, paling juga dibantu dengan anak-anaknya. Nah, apa yang terjadi selama Noah membuat bahtera? Dia diejek, dia diolok-olok, dikatakan sebagai orang gila. Tetapi Noah tetap setia menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh Elohim. Setelah bahtera selesai, Elohim memerintahkan Noah untuk memasukkan segala jenis hewan yang hidup di darat dan yang di udara. Masing-masing satu pasang untuk hewan tamei atau tidak bersih, dan 7 pasang untuk hewan tahor atau kosher. Kemudian bukan hanya binatang-binatang itu, tetapi Noah dan keluarganya juga. Yang berjumlah seluruhnya ada berapa? Iya, 8 orang. Kan ada lagu ya, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Jadi semuanya jumlahnya berapa? Iya, 8 orang ya. Nah, setelah mereka semua masuk ke dalam bahtera, kemudian Elohim dia menurunkan hujan yang besar dan segala mata air samudra raya terbelah sehingga menimbulkan banjir. Hujan ini dia turun selama 40 hari 40 malam. Wow, lama sekali ya. Kamu bisa bayangkan Jakarta kalau diguyur hujan, jangankan 40 hari 40 malam. Jangankan 1 hari penuh, ya. 1 jam saja sudah banjir di mana-mana. Bingung dah ya.
Nah, tetapi ini Adonai Elohim, dia menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Jadi kamu pasti bisa membayangkan seperti apa suasana saat itu. Seluruh bumi dipenuhi air. Gunung-gunung yang paling tinggi pun juga tenggelam. Tidak ada yang selamat. Yang selamat hanya yang ada di dalam bahtera. Kemudian air bah itu menguasai bumi selama 150 hari. Sesudah 150 hari, semakin hari airnya semakin surut. Dan setelah 40 hari, Noah melepaskan burung gagak untuk mengetahui apakah bumi sudah benar-benar kering atau belum. Ternyata gagak itu hanya terbang di sekeliling bahtera. Artinya apa? Bumi belum sepenuhnya kering. Lalu Noah dia menunggu lagi waktu 7 hari, kemudian dia melepaskan merpati. Ternyata merpati juga hanya berputar-putar di atas bahtera, kemudian dia kembali lagi. 7 hari kemudian Noah melepaskan merpati lagi. Dan merpati itu kembali dengan membawa pucuk daun zaitun di paruhnya. Artinya apa? Bumi sudah kering dan pohon sudah kembali bertumbuh. 7 hari kemudian Noah melepaskan merpati. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Merpati terakhir yang dilepaskan oleh Noah tidak kembali lagi ke bahtera. Artinya apa? Bumi itu sudah benar-benar kering dan tumbuh-tumbuhan sudah mulai tumbuh kembali. Akhirnya Noah dia membuka pintu bahtera dan melepaskan semua binatang. Lalu apa yang dilakukan oleh Noah? Dia membuat mezbah dan mempersembahkan korban dari binatang kosher sebagai ucapan syukur untuk pertolongan dan perlindungan Elohim. Ya Ladim, apa yang kamu pelajari dari parasat ini? Yang pertama, kita tahu bahwa manusia itu dia mempunyai kecenderungan untuk berbuat jahat dan melawan Elohim. Yang kedua, bagaimanapun jahatnya sekeliling kita, sekeliling kamu sebagai anak Tuhan harus tetap menjadi anak yang baik. Harus tetap mengasihi Elohim dan juga mengasihi sesama manusia. Sebagai contoh, ketika teman-teman kamu asik main game, sehingga lupa baca firman Tuhan dan berdoa dan juga belajar, maka kamu tidak melakukan hal yang sama. Ketika teman-teman kamu bicaranya kasar dan sembarangan, kamu tetap berbicara dengan sopan dan lemah lembut. Apa yang kamu ucapkan itu akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi teman-teman kamu. Dan ketika teman kamu bertindak sembarangan, misalnya nyontek, kemudian malas, kemudian melawan orang tua, kamu tidak melakukan hal yang sama. Dan yang ketiga, Elohim mengasihi orang baik dan menyelamatkannya. Keempat, karena iman, Noah dan seluruh keluarganya selamat. Kamu mau agar kamu dan seisi rumahmu selamat? Kamu buka Kisah Rasul 16 ayat 31, ini sebagai ayat hafalan buat kamu juga ya. Ini satu janji Elohim yang luar biasa kepada orang-orang yang mempunyai emunah dan bitachon kepada Adonai Elohim. Kisah 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Adon Yeshua HaMashiach. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kol Hakafot, Yeshua HaMashiach memberkati.
Shabbat Shalom.